dong. Oke, mungkin bahasa Inggris dulu ya. Oke. So hello everyone, my name is Muhammad Abdullah Shukri, but I know my name is Solong, so you can call me just Abe for short. And I'm the General Chairman of Indonesian Muslim Student Movement, and I was born in Cirebon, West Java. But since I'm leading this organization, so since last year, I'm living in Jakarta. Oke, nama saya Muhammad Abdullah Shukri, biasa dipanggil AB. Saya kelahiran Cirebon, Jawa Barat. Oke, untuk gelaran Y20 di Indonesia pada tahun ini, saya merupakan salah satu delegasi Indonesia untuk isu diversity and inclusion, keberagaman dan inklusivitas. Spesifiknya di bidang education, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Oh ya, saya lahir dari keluarga besar Pondok Pesantren Buntet di Cirebon, dan itu salah satu pesantren tertua di Indonesia. Kita berdiri tahun 1750, jadi pertengahan abad ke-18. Jadi panjang sekali begitu. Jadi saya lahir dari kultur di desa pedesaan begitu. Hanya setelah tamat madrasah, ini saya sedikit mengikuti tren yang mungkin kurang sedikit masif di pesantren. Saya mengambil jurusan ilmu politik di FISIP Universitas Brawijaya. Lalu kemudian belajar bahasa Inggris dan ambil kelas S2 di Jerman. Bagi saya, karena saya lahir dari kultur pendidikan pesantren dan kemudian juga dengan kultur Islam yang kuat. Nah, bagi saya beragama itu mengajak seseorang dengan jalan kebaikan. Nah, jalannya itu banyak sekali. Ada yang melalui pendidikan, ada yang melalui ceramah, ada juga yang melalui jalur politik, ada juga yang melalui jalur ekonomi, ada juga melalui jalur kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, saya kira Indonesia ini satu negara besar yang dengan jumlah penduduk besar, kemudian juga jumlah suku yang luar biasa besar, agama yang beragam dan kepercayaan juga yang beragam. Tentu ini harus dikelola dengan pendekatan-pendekatan yang tepat. Nah, saya kira dengan saya mengambil jurusan ilmu politik, saya bisa belajar bagaimana mengelola sebuah negara seperti Indonesia. Sebetulnya kalau sampai ke situ belum, karena sampai hari ini saya juga masih memimpin organisasi kepemudaan begitu. Walaupun kemudian secara tidak langsung juga sering berinteraksi dengan mereka. Karena platform sebuah negara itu kan tidak tunggal government, tapi juga ada kelompok civil society, kelompok masyarakat sipil, atau bisa juga disebut masyarakat madani, juga satunya lagi kelompok private sector, sektor swasta. Nah, jadi saya lebih banyak bergerak di sektor civil society pada hari ini. Saya bergerak langsung di pendidikan, di pondok pesantren, juga aktif di organisasi yang juga berhaluan sama dengan pondok pesantren, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tadi. Enggak ya, Mas? Tipsnya simple, niat aja. Oh gitu? Ya, niat aja. Karena pesantren itu ceritanya macam-macam gitu loh. Apa tuh? Boleh menarik ya? Karena saya waktu masih full time ya, maksudnya dengan keluarga saya di sana, ada santri yang dia mau gitu mondok, tapi orang tuanya kurang sreg begitu, ya, akhirnya nggak jadi. Ada yang orang tuanya pengen banget, tapi anaknya nggak mau begitu. Ada juga yang dua-duanya nggak mau. Nah, jadi yang pas tuh niat gitu. Kalau orang tuanya sudah niat mau, anaknya juga niat mau, itu pasti akan ketemu jalannya begitu. Pondok pesantren itu jenisnya banyak sekali. Oke, boleh. Ada yang fokus di bahasa, ada yang fokus menghafal Al-Quran, ada yang fokus mengkaji kitab kuning tuh, yang syariat begitu kan, fikih dan lain sebagainya. Ada belakangan fokus pesantren di pendidikan umum.
ada pesantren yang fokus untuk tirakat begitu, puasa, zikir. Ada juga pondok pesantren yang belakangan fokus di pertanian, di bisnis, itu juga banyak. Ada pondok pesantren juga fokus di kebudayaan. Jadi sekarang sudah mulai banyak pilihan pondok pesantren, tinggal kita masuk ke yang mana dan komitmen untuk masuk ke situ begitu. Jadi pilihannya semakin banyak. Dan jenisnya tuh banyak banget juga. Ada pondok pesantren yang modern, dia pengelolaannya dengan segala fasilitas yang baik begitu, disesuaikan. Ya ada. Ada yang pondok pesantren di pedesaan dengan segala kesederhanaannya, bukan berarti tidak mampu ya, tapi memang segmentasinya begitu. Itu juga ada, pondok pesantren tradisional. Jadi sebetulnya waktu saya kuliah juga saya tinggalnya di pesantren, Mbak. Iya. Jaya bukan pesantren. Jadi saya di kampus, tapi saya nggak tinggal di kos. Iya. Jadi pagi kuliah sampai siang sampai sore gitu, balik malam ya balik ngaji lagi. Jadi saya kuliah di Brawijaya sambil ilmu politik FISIP, tahunnya udah lama sih 2008 ya. Udah lama banget 2008. Ngambil spesifikasi governance and democracy transition, tata kelola pemerintahan dan transisi demokrasi, kurang lebih begitu. Di Brawijaya. Di situ juga saya kenal dengan banyak organisasi dan juga berinteraksi, mulai juga berkenalan dengan kehidupan mahasiswa lah pada saat itu. Nah, jadi waktu lulus di tradisi kita di jurusan itu ada namanya medali Tan Malaka. Medali Tan Malaka itu diberikan kepada lulusan yang punya prestasi akademik sekaligus prestasi organisasi. Jadi dia bisa aktif di dunia organisasi, gerakan, tapi di satu sisi juga lulus dengan nilai yang baik. Karena kan biasanya tabrakan nih Mbak, teman-teman yang sukanya organisasi, dia biasanya kuliahnya kelabakan nih. Atau juga sebaliknya, teman-teman yang lebih fokus ke akademik biasanya juga kurang begitu aktif di organisasi. Nah, dulu saya dapat medali itu karena mungkin bisa combine itu. Karena di satu sisi waktu itu saya masih jadi ketua organisasi ekstra kampus, tapi satu sisi juga kuliah dengan nilai yang lumayan baik. Saya di Jerman sama ngambil Institute for Politik Wissenschaft, jadi Institute for Political Science. Studinya lebih ke development and governance. Jadi masih governance, cuma ada studi pembangunannya juga. Itu berarti apakah beasiswa? Ya, dia beasiswa dari DAAD. Ini flexing yang kedua ya? Karena saya nggak mampu kalau biaya sendiri, Mbak. Ya, jadi buat saya teman-teman yang punya kelebihan rezeki lebih baik kuliah pakai uang sendiri. Beasiswa buat orang kayak saya aja. Oh, Bukan flexing. flexing juga dong, kan beasiswa, usaha loh. Usaha. Itu menurutku step dalam hidup saya yang banyak membuka mata ya. Kita di Indonesia, saya ini orang mayoritas di Indonesia. Saya orang Jawa, saya orang Islam begitu, saya penganut agama Islam. Saya mayoritas. Lalu kemudian saya tinggal di Jerman, saya justru jadi minoritas di sana. Orang tidak mengenal lebih dalam apa itu Indonesia begitu. Ya normatif saja saya orang Asia, orang Indonesia, tapi tidak kemudian diperlakukan seperti mayoritas begitu. Nah, di situ saya terbuka, oh begini, kemudian saya punya teman dari banyak negara dengan tradisi dan kepercayaannya masing-masing. Nah, di situ kemudian saya lebih bisa memaknai keberagaman justru ketika berada di Jerman. Dan saya mengalami sendiri bagaimana rasanya saya menjadi seorang minoritas di sana. Contoh saya bisa praktis Islamic teaching di Indonesia, sholat dimanapun banyak musola, ada banyak masjid begitu kan. Tapi di sana, ya tidak sebanyak di sini. Satu kota paling 2-3 masjid dan itu jauh-jauh gitu. Ya banyak sih, banyak juga. Akhirnya teman-teman juga ketika waktu sholat semisal, ya teman-teman paham ketika saya lagi kerja kelompok, mereka pasti kasih waktu untuk, oh ya silakan. Karena nama saya depannya Muhammad ya, saya dipanggil Muhammad di sana. Muhammad, your time to pray. Idul Fitri nggak libur gitu kan, tetap kuliah, tetap ujian. Kalau di sini kan hari besar Islam hampir pasti tanggal merah kalau di Indonesia libur kita.
Di sana kita tetap aja yang kerja-kerja, yang kuliah-kuliah. Ya kalaupun absen ya berarti nggak ada alasan juga, ya absen gitu aja. Ya, dulu saya ikut ini. Saya juga bagian dari Nahdlatul Ulama. Di sana ada cabang internasional. Nah, saya pengurus juga di sana. Jadi di Nahdlatul Ulama itu kita punya PCI, pengurus cabang istimewa, tersebar di berbagai macam negara di dunia begitu. Nah, itu untuk mewadahi Nahdiyin, teman-teman NU yang kuliah maupun tinggal di luar negeri atau bekerja di luar negeri. Nah, itu di sana kita ya keluargaan, merawat tradisi, merawat jaringan, lalu kemudian juga saling support satu sama lain, dan lebih penting dari itu juga memperkenalkan model Islam moderat yang ada di Indonesia. Nah, karena saya sendiri kalau bicara dengan teman-teman saya, ketika mohon maaf bicara tentang Islam begitu, maka yang ada di dalam benak mereka masih seputar konflik dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian ketika mereka tahu ada model Islam lain yang sama, sebetulnya Islam sama, cuma ketika melihat orang Indonesia yang seperti kami begitu, kok beda begitu. Kita lebih toleran, lebih menghargai perbedaan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian dipromot oleh Nahdlatul Ulama di luar negeri. Karena kan sering kegiatan dengan KBRI atau event-event di sana yang melibatkan juga komunitas-komunitas seperti itu. Nah, itu cara kita untuk mempromosikan Islam yang ada di Indonesia. Nah, makanya setelah saya pulang, saya aktif lagi di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Lalu untuk mewadahi teman-teman yang ada di sana, akhirnya dibuat nih pengurus cabang internasional yang ada di Jerman untuk PMI begitu. Nah, ada di Jerman, ada di Maroko, ada juga di Taiwan, juga sekarang lagi didesain untuk beberapa negara-negara yang lain. Berarti Mas Abe masih mengurus itu ya? Ya, sementara karena saya masih anggota aktif di PMI sebagai ketua umum, ya saya sampai 2024 masih aktif di sini. Karena setelah itu menurut ADART karena usia saya sudah di atas 30 nanti, maka saya harus retire gitu, harus jadi alumni di organisasi ini. Itu 2019, ya. Iya, 2019. Jadi waktu di Jerman itu sebenarnya saya bukan influencer juga sih ya, tapi nggak tahu kenapa dapat itu diundang waktu itu. Ya, dulu saya sempat viral tuh pakai sarung di Jerman. Kalau klik sarungan di Jerman itu keluar itu. Nah, itu viral karena orang nganggap sarung ini, karena di Indonesia aja ini ya masih dianggap sebagai pakaian yang kurang pas di situasi-situasi tertentu begitu. Nah, di Jerman saya foto pakai sarung, lalu pakai batik, pakai PC khas Indonesia banget gitu, Muslim Indonesia sekali. Lalu itu foto viral, di-share ribuan kali di Instagram, di Facebook, bahkan masuk juga ke TV, televisi, dan padahal itu foto biasa waktu itu. Nggak bermaksud untuk viral begitu. Ternyata itu foto yang bermakna mendalam bagi teman-teman pesantren khususnya. Ternyata kita bisa hidup di negara lain tanpa menghilangkan identitas kita. Nah, itu juga jadi tren sekarang. Nah, setelah foto itu viral, akhirnya teman-teman kalau keluar negeri pakai sarung banyak setelah itu. Nah, mungkin gara-gara itu kemudian saya dapat itu. Jadi influencer pesantren gitu. Judulnya katanya. Ya, dan setelah itu juga aktif ngisi banyak seminar di berbagai macam komunitas dan kegiatan. Baik antar pesantren, antar komunitas. Nah, jadi setelah itu. Itu yang tadi pakai sarung kayak gitu, momennya lagi apa? Lagi situasi. Habis sholat Jumat waktu itu. Dan sebetulnya di sana orang lihat itu juga biasa saja sebetulnya kan. Kalau orang Indonesia kan K-pop, dikit-dikit, kalau sana kan orang sudah terbiasa lihat hal-hal yang aneh gitu kan. Justru mereka appreciate gitu. Itu pakaian apa? Bagus gitu. Oh, indah. Ya. Mungkin mau next step di negara mana gitu? Next step pakai sarung. Gitu. Iya. Terakhir saya pakai sarung di Amerika, sholat Jumat di sana. Tapi itu sebelum pandemi 2019 ya. Setelah itu saya selama pandemi belum pernah keluar lagi saya. Tapi waktu itu yang di Amerika nggak viral ya? Enggak, karena sudah biasa. Pas kayak itu sudah biasa. Jadi teman-teman santri yang ada di Australia, yang ada di UK, yang ada di Belanda, yang ada di Prancis, yang ada di Amerika, yang ada di Rusia, akhirnya semua berlomba-lomba foto menggunakan itu. Jadi ikonik gitu loh.
Oh ya, saya diajak Pak Dino Patijalal waktu itu. Ah, Ya, jadi Pak Dino gini, dia tanya ke dubes Indonesia yang ada di Jerman, Pak Arief kalau saya namanya. Lalu kemudian Pak Arief tanya ke PCINU, siapa ini? Jadi Pak Dino itu cari tokoh agama muda yang tinggal di grassroots, tinggal di akar rumput. Karena bagi dia begini kata Pak Dino, sering nih forum-forum antar pemimpin agama dunia. Tetapi itu selesai di forum saja. Dan memang sebetulnya antar pemimpin agama itu mereka sudah punya kesepakatan masing-masing gitu. Nggak ada konflik sama sekali sebetulnya. Nah, Pak Dino melihat banyak masalah justru terjadi di akar rumput. Karena di akar rumputnya sumber masalah ini. Ketika pemimpinnya sudah selesai, sudah bertemu, sudah berjabat tangan, sudah foto bersama, tapi justru banyak permasalahan yang ada di akar rumput. Nah, makanya dia cari. Nah, kebetulan dia cari yang ustadz-ustadz deso kayak saya mungkin. Karena kebetulan saya sudah kembali ke pesantren waktu itu. Dan lalu dari Pak Dino, timnya datang ke pesantren, lalu kemudian kita bicara, lalu akhirnya saya ikut kegiatan itu. ini kegiatannya apa yang dicapai? Nah, jadi kita saling mengunjungi 3 komunitas. Komunitas Islam, Kristen, dan Yahudi. Makanya istilahnya Abrahamic Circle itu agama yang rootnya ke Nabi Ibrahim. Jadi kita saling mengunjungi. Saya di Serbia hidup sekitar 1 mingguan lebih gitu dengan komunitas Kristen Ortodoks di sana. Melihat mereka bagaimana melakukan service, ya, pelayanan ke masyarakatnya, ke gereja dan lain sebagainya. Dan saya juga mendapatkan gambaran lain karena ternyata culture dan kehidupan sosial yang ada di Eropa Tengah dan Timur cukup mempengaruhi corak Kristen Ortodoks yang ada di sana gitu. Lalu kemudian saya ke Colorado di Amerika Serikat, lalu saya juga tinggal sekitar 1 minggu lebih bersama komunitas Yahudi yang ada di sana, begitu. Saya juga melihat bagaimana mereka berinteraksi sosial dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga 2 orang tersebut juga ke pondok pesantren kita. Kan saya pun juga waktu itu izin ke Pak D saya, kiai-kiai senior begitu, kiai-kiai sepuh. Biasanya santri itu kan hanya katanya, melihat orang Kristen itu katanya, orang Yahudi itu katanya. Lalu setelah kita datangkan ke pesantren, kita berdialog bersama. Ya jelas banyak sekali perbedaan, tapi kalau kita bicara keberagaman begitu, kita nggak fokus di perbedaan, tapi kita fokus ke titik temu begitu. Kalau bahasa Al-Quran kalimatun sawa, kita cari titik temunya apa. Ya di sana titik temu kita bicara kemanusiaan, kita bicara persatuan, kita bicara saling menghormati, saling menghargai. Dan pada akhirnya kita bisa tahu satu sama lain. Jadi ketika saya mengajak 2 tokoh tersebut ke pondok pesantren, santri akhirnya tidak lagi melihat, oh katanya ini kita lihat langsung begitu. Walaupun ini isu yang bagi saya di beberapa titik masih sensitif begitu, tetapi bagi saya kalau semua orang masih saling mencurigai, semua orang masih saling tidak menghargai satu sama lain, ya kapan permasalahan ini akan selesai dan berakhir. Dan bagi saya pondok pesantren salah satu role model keberagaman yang baik dan luar biasa bagi saya. Karena pondok pesantren ini dia kulturnya kuat, lalu menerima siapapun untuk datang dan lain sebagainya. Bahkan di pondok pesantren kami itu Mbak, setiap tahun kita ada haul, itu acara rutinan. Dan kita selalu menampilkan barongsai. Ya, itu di awal tahun 2000-an, itu kan masih baru-baru diperbolehkan. Nah itu karena kita punya relasi yang baik gitu dengan teman-teman dari etnis Tionghoa begitu. Nah itu bagus. Nah, lalu kemudian juga dulu pernah juga di awal 2000-an pondok pesantren kita, tokoh-tokoh agama seluruh Indonesia juga kumpul di situ, bicara keberagaman dan lain sebagainya. Nah tadi kalau yang kembali ke pertanyaan tadi, nah itu Pak Dino ingin menggalang itu, bahwa proyek-proyek perdamaian dunia itu jangan ada di forum-forum formal saja, tetapi harus saling mengunjungi, saling berkenalan dan hidup bersama. Nah sekarang sudah masuk ke circle keempat, saya circle kedua waktu berangkat. Itu masih continue. Masih continue. Itu guru saya almarhum Kiai Haji Maimun Zubair dari Rembang. Itu role model bagi saya. Bagi saya beliau tidak hanya
seorang kiai ya, tapi seorang yang lengkap bagi saya. Beliau hidup bersama-sama dengan masyarakat di pesisir pantai, pernah menjadi kepala pasar, pernah bekerja di pelelangan ikan, aktif juga tapi di politik. Walaupun beliau aktif di politik, tetapi bisa merangkul semua kalangan, semua golongan. Tapi beliau tidak meninggalkan kultur dan identitasnya sebagai seorang santri dan sebagai seorang kiai. Bagi saya itu hal yang luar biasa. Bahkan beliau juga ikut perang gerilya dulu. Ya. Perang gerilya. Ya, kemerdekaan. Karena usia beliau panjang. Dulu ya kelahiran 28 beliau. Itu salah satu role model saya. Saya ngaji dengan beliau kurang lebih 3 tahun di pesantrennya. Nangkep sih, makanya tadi kenapa kayak lebih merakyat gitu ya. Iya. Nah, jadi nanti dengan pengalaman saya dengan sering hidup langsung dengan masyarakat itu, ya itu juga banyak membawa ide bagaimana ide-ide tentang keberagaman dan inklusivitas di Y20 ini juga bisa menyentuh ke akar rumput begitu. Karena sama konteksnya. Semisal kita bicara nanti di konteks G20, itu presiden sudah bertemu, menteri sudah bertemu, lalu apakah masyarakat di bawah ini aware apa sih kepentingan mereka bertemu, lalu dampaknya apa untuk kita begitu. Nah, ini yang juga saya dorong keterlibatan anak muda melalui Y20, isu-isu tentang apapun ya, keberagaman, tentang ketenaga kerjaan, tentang lingkungan, tentang digital, itu bisa sampai ke bawah. Oh ya, saya agak berbeda dengan delegasi yang lain. Kalau delegasi, ya harus saya sampaikan ya, delegasi yang lain mereka ikut seleksi terbuka. Iya. Kalau saya diseleksi melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Begitu. Diseleksi dengan berapa orang atau sebenarnya ditunjuk aja? Diseleksi dengan beberapa orang. Jadi tetap ada interviewnya dan lain sebagainya, dan karena mungkin jaringan yang kita miliki, jadi agar Y20 ini bisa sampai ke akar rumput dan bisa terkoneksi ke banyak tempat begitu. Sebenarnya sesuai banget ya. Iya, jadi kita saling melengkapi begitu. Ya. Ya, karena ini sebenarnya tema baru. Tema baru. Dan kenapa tema baru ini? Seperti yang saya dengarkan dari beberapa co-chair yang ada di Y20, bahwa pemerintah Indonesia ingin show off ke negara-negara bahwa kita punya Bhinneka Tunggal Ika, kita punya gotong royong, kita punya Pancasila. Itu yang mau kita promote ke negara lain begitu. Nah, makanya di forum yang kepemudaannya juga kita ingin menyampaikan hal yang sama, tapi lebih fokusnya tadi ke pendidikan dan ekonomi kreatif begitu. Bagaimana juga pendidikan ini tanpa memandang latar belakang, suku dan budaya, semua orang bisa mengakses kualitas pendidikan yang sama. Lalu kemudian juga ekonomi kreatif ini menurut riset yang ada di white paper, itu juga bisa mendorong masyarakat semakin terbuka karena ada kolaborasi dan juga bisa menjadi ruang untuk self-expression juga. Nah, itu juga menjadi hal yang harus didorong begitu, lewat isu-isu ini. Goals-nya? Ya, dari sebagai delegasi. Oh ya, tentunya begini, kita kan hari ini sedang proses penyusunan policy proposal. Dan tentunya setiap negara punya tantangan dan situasi yang berbeda-beda. Termasuk juga di Indonesia. Makanya IYD, Organizing Committee dari U20 Indonesia ini bikin beberapa pre-summit sebelum nanti main eventnya di Jakarta dan Bandung. Kemarin saya baru balik dari Balikpapan, bulan depan itu di Manokwari, dan 2 bulan yang lalu di Lombok dan di Palembang. Nah, itu benar-benar kita fokus FGD dengan kelompok muda yang berada di wilayah tersebut. Misalnya yang tadi kemarin pertama di Palembang itu youth dari Sumatera, lalu yang di Lombok itu youth dari daerah Bali, Nusa Tenggara begitu. Yang di Kalimantan itu pemuda dari Kalimantan, dan nanti di Manokwari pemuda dari timur. Itu dalam rangka kita mendapatkan masukan dan pandangan dari setiap daerah. Nah, jadi tentu kita ingin perspektif keberagaman yang ada di Indonesia ini bisa masuk kepada policy proposal yang nanti akan kita sepakati bersama di forum Y20, dan itu akan jadi masukan juga untuk negara-negara G20
di konferensi yang utamanya nanti. Berarti so far udah ada proses perdebatan Iya, dan itu panjang sekali. Melelahkan nggak Mas? Iya, karena kita harus riset, kita harus menulis, dan kita harus mempertahankan argumentasi kita, dan tentu dengan kepentingan negara yang masing-masing berbeda. Tapi sejauh ini kita saling support, saling membantu, dan lain sebagainya. Sementara belum terpikir ke sana. Tapi change untuk itu ada, tapi belum terpikir ke sana. Karena saya sendiri tipikal orang yang nggak membuat satu plan yang rigid dan detail untuk what I have to do for the next 2 years, 3 years gitu. By doing aja. Kalau kita prepare, persiapkan diri dengan baik, dimanapun tempat kita berkualitas, kita akan pantas kok di tempat itu dimanapun. Khawatirku kita punya target so high gitu kan, tapi kita yang nggak prepare, nggak siap, mau dimanapun nggak pas tempat kita.